Mau nanya ke Mas tadi impian setelah dengar dari Pak Basit apa impiannya? Mas siapa namanya? Mike, ada Mike? Mas Rahmat, impiannya apa Mas? Pengen membuka lapangan bola. Lapangan kerja ya? Lapangan kerja. Oke, yang kencang. Saya ingin membuka lapangan kerja. Oke. Dan nanti yang kerja bule semua. Wey! Nah ini ya. Mbak, tadi sudah dapat materi dari Pak Basit, sekarang sudah punya impian apa? Menikah lebih cepat. Nah, habis gak jawab-jawab gitu. Kalau itu calonnya saya udah ada ya. Mas, impiannya apa? Pingin buka software house dan mengerjakan orang-orang Jepang supaya bisa bikin program buat saya. Ini baru hebat, ngerjain orang-orang Jepang. Oh, memperkerjakan ya. Oke, luar biasa. Nah, saya mau mengulang apa yang disampaikan Pak Basit. Impian Anda akan bisa terwujud satu, ya toh, kalau Anda jelas membuat goalnya. Yes? Kira-kira mimpi sukses itu bagus gak? Bagus? Jelas gak? Jelas gak? Mas, kalau sukses itu apa sih Mas? Punya uang 200.000 per bulan kemudian naik 400.000 sukses ya? Sukses? Belum. Makanya sukses harus didefinisikan. Yes? Nah, kenapa impian gagal? Yang pertama impian kita terlalu kecil. Kenapa terlalu kecil? Ini ada satu profesor otak kanan di satu universitas. Dia nanyain sama mahasiswanya, "Wahai mahasiswa, sekarang kita akan membuat dream." "Yes Pak Prof. Saya mau nanya kepada kamu Budi." Ini bukan Kapten Budi yang disebut Pak Basit ya. "Bud, kalau kamu impiannya apa?" "Yes, saya pengen membuat pabrik terbesar di Indonesia, pabrik sepatu. Kemudian saya pengen mempekerjakan orang-orang di sini." "Wah, itu impian hebat. Kalau kamu Tony?" "Saya hampir mirip Pak. Cuma saya pengen buka namanya pabrik tambang emas. Saya akan mempekerjakan semua tenaga dari Amerika." "Yes, good dream," katanya. "Loh, kamu kenapa? Tini kok mesem? Kalau impian kamu apa Tini?" Pak Prof, saya punya impian yang jauh lebih hebat." "Apa itu?" "Saya itu pengen menjadi wanita super solehah di Indonesia. Saya pengen melayani calon suami saya all in gitu, dan 24 jam. Siang malam kalau perlu ketemu malam lagi." Wah, itu bagus sekali. Itu impian yang hebat gitu. Nah, sebelahnya ada Tono, mesem juga. "Ton, kamu kenapa mesem? Impian kamu apa?" Pak Prof, saya pengen segera merealisasikan impiannya si Tini." Lah kalau mimpi 2 juta per bulan gak usah diomongin, gak usah dideklar, ya toh? Yes? Impian harus lebih besar dari masalah Anda. Yes? Masalah Anda kalau 2 juta ya mimpinya lebih besar dari 2 juta. Oke? Yang kedua, impian kita seringkali gagal. Saya cuplik dari penelitian di Yale University, Amerika Serikat tahun 1954. Semua mahasiswa diminta untuk membuat dream. Hanya 3%. Nah ini nanti materi Pak Basit ini sama dengan Anda. Ketika diminta membuat dream, hanya 3% mahasiswa yang membuat impiannya tertulis, jelas, bisa dipahami oleh otak kanan. 97 lainnya dengan versi yang berbeda-beda tapi tidak jelas. Apa yang terjadi? 20 tahun Yale meneliti dengan sangat ilmiah. Semua mahasiswa diminta daftar hasil kehidupannya, maka fantastik sekali. 3% mahasiswa yang menulis impiannya dengan jelas, ada gambarnya, time frame-nya juga jelas, mendapatkan tingkat impian yang jauh lebih hebat dibanding yang tidak jelas. 97 lainnya. Anda mau yang 3% atau 97? 3%. Yes? Maka lakukan nanti malam untuk membuat impian yang jelas. Kenapa impian harus jelas? Otak manusia diciptakan Tuhan sangat unik. Otak manusia hanya bisa merespon gambar yang jelas. Contoh, waktu bulan puasa teman-teman muslim ingin puasa, kemudian ngomong sama otak, "Hei otak, besok saya pengen bangun jam 3 pagi. 3 ada gambarnya? Ada nggak? Maka tadi sukses ada gambarnya kayak gimana sih? Anda mesti jelas. Kata Pak Basit tadi kan, kalau ada jin nanya, "Weh, Dul, kamu bangun tidur minta apa?" "Bep." Nah, seumur hidup bep gitu ya, nggak jelas. Tapi kalau sekarang ada sudah, saya pengen uang 5 miliar, jelas 5 miliar gitu. Yes? Seperti tadi, ketika otak pengen bangun jam 3 pagi, apa yang terjadi? Otak bisa membangunkan Anda 3 kurang 10 menit tanpa jam beker, tanpa dibangunkan orang lain. Yes? Jelas ditulis. Kemudian, bedakan dengan ini. Ketika Anda dengan versi lain ngomong sama otak, "Hei otak, saya besok pengen bangun pagi sekali." Nah, pagi sekali itu nggak jelas. Jam berapa? Itu, maka otak ngomong, "Ini yang goblok yang ngasih perintah apa saya?" Itu.
Maka Anda jam 2 pagi, waduh bangun, masih terlalu pagi, tidur lagi. Kemudian jam 2 kurang 10 bangun lagi, tidur lagi. Akhirnya jam 7 pagi Anda baru bangun. Dan kesiangan. Yes? Jadi Anda mesti mendeklar impian Anda dengan jelas. Yes? Kemudian yang ketiga, impian kita sering gagal karena Anda tidak konsisten, persisten alias tidak utuh. Ketika Anda sudah mendeklar impian sebagai dokter bedah, maka Anda jangan sekali-kali bukunya Ipin Upin, ya, itu nggak jelas, nggak utuh, ya toh. Kalau Anda mimpinya dokter bedah, mulai sekarang mulai bedah ayamnya tetangga, itu yang benar, ya toh. Izin dulu, ya toh. Nah, ini ada satu kisah ya, 3 pemuda. Mas namanya siapa Mas? Agus. Ya. Agus. Terus? Ahmad. Agus? Rahmat. Ahmad. Terus? Yongki. Ya? Yongki. Yongki. Agus, Ahmad, Yongki. AAY ya. Ceritanya 3 pemuda ini adalah pemuda pengangguran. Ceritanya itu, jangan marah sama saya itu. Kemudian lagi jalan di tengah hutan seperti ini ya. Karena pengangguran, yang tengah ini Mas Ahmad nyandung yang namanya lampu Aladin. Kelondang gitu. Maka keluarlah jin. Wah, wahai 3 pemuda yang setengah tampan, itu kata jin bukan saya ya. Terima kasih Anda sudah menyelamatkan saya dari lampu ini. Lampu ini telah mengekang saya selama puluhan tahun. Sekarang kamu pemuda yang ganteng, minta apa? Setiap minggu keliling dunia. Setiap minggu keliling dunia. Terserah. Jangan sampai pokoknya malaikat atau jin nanya keliling dunia kemana. Nah itu berarti belum jelas ya. Yang pemuda kedua, kamu minta apa Mas? Uang banyak se-Istora Senayan. Uang banyak se-Istora Senayan. Wes boh pokoknya masalah jelas atau enggak itu tanyakan pada jin ya. Kalau Anda Mas? Sukses dunia akhirat. Sukses dunia akhirat. Mas kalau sukses akhirat harus mati dulu catatannya ya. Ini pertanyaannya begitu ya. Nah ceritanya 3 pemuda nganggur itu bukan menjawab seperti itu. Gitu? Ya bukan menjawab seperti itu. Yang pemuda pertama ternyata agak nakal ya. Karena penganggurannya pemuda pertama itu mintanya cewek. Mohon maaf ya ini jangan ditiru ya. Karena dia itu pemuda pengangguran. Hei Pak Jin, saya tolong dikasih cewek yang paling cantik sa-Istora, masukkan ke dalam gua 10 tahun tolong ditutup. Kecil itu. Wah, masuk ke dalam gua 10 tahun tidak dibuka. Yang kedua ternyata mintanya juga aneh gitu. Saya ini, karena badannya kurus kayak Anda ya, dia minta minuman keras. Yang paling keras dan enak Jin. Kalau bisa Jennifer. Mau tahu nggak Jennifer apa? Dari Prancis. Jeruk, nipis, peres ya. Kemudian masukkan ke dalam gua 10 tahun jangan dibuka. Kecil, masuk. Yang ketiga, lebih ganas lagi. Ternyata dia itu ahli hisab. Nah ini Pak Basit udah menekankan no smoking tapi dia nekat. Hei Jin, tolong aku kasih rokok yang paling sedap sak donya ya toh. Masukkan ke dalam gua, tutup 10 tahun. Akhirnya 3 pemuda masuk dalam kurungan gua. Apa yang terjadi? Jin pengen melihat apakah impian mereka sempurna atau enggak. Gua yang pertama dibuka, muncul orang yang di dalam ada seperti Agnes Monica itu seperti ya. Kemudian karena impiannya sempurna dia begitu dibuka guanya, halo Jin, blek langsung mati. Itu nggak tahu di dalam ngapain. Jangan tanya itu, jangan bayangin itu ya. Yang kedua karena di dalam gua minum minuman keras, badannya juga tambah kurus, tapi dia sempurna impiannya. Terima kasih, amblek juga. Itu. Tapi pemuda yang ketiga yang di dalam gua dikasih rokok tadi begitu dibuka dia ternyata bukannya KO tapi malah marah-marah. Dia mendekati Jin begini. Hei Jin, ditampar dia. Goblok, mana korenya? Weh, tepuk tangannya mana? Hati-hati. Anda punya impian harus ada ilmu memantaskan diri, ya. Bukunya harus sesuai dengan impiannya. Karena hadisnya jelas, berkumpul dengan penjual minyak wangi akan wangi. Siapa Anda 5, 10, 15 tahun lagi adalah salah satunya adalah siapa teman Anda. Buku apa yang Anda baca, itu? Keyakinan apa yang mendorong Anda, seperti itu. Ya, oke, kita lanjut ya, kembali ke laptop. Ini otak kanan, otak kiri, ya, otak kanan, otak kiri. Kita sekarang akan membahas otak kanan dan kiri itu apa. Sekarang tangan kanannya goyang-goyangan seperti saya, lebih keras, lebih keras, lebih keras. Kecuali yang lagi nyetir mobil gak usah turunkan. Ketika Anda menggerakkan bagian yang kanan maka yang berfungsi adalah otak.
Otak kiri. Ya betul. Kemudian yang kiri kita goyangkan lebih keras kecuali yang lagi nyetir motor gak usah. Dan pakai Rexona atau enggak boleh ya. Lebih keras, turunkan. Maka yang berfungsi adalah otak. Oke, Anda dapat materi bagus sekali. Maka kalau di sebelah Anda ada yang stroke sebelah kanan, maka yang bermasalah adalah otak kiri. Betul sekali. Tapi mari kita cek otak kita. Dunia pendidikan kita banyak dibombardir oleh otak kiri. Dan ternyata sukses itu 80% ditentukan otak kanan. Tapi kita banyak membombardir otak kiri. Yes? Yes? Mari kita cek apakah kita dominan kanan atau kiri. Ya? Oke? Anda main bola dengan kaki, makan dengan tangan. Yes? Kemudian Anda badminton dominan kanan. Maka selalu yang digunakan adalah otak. Oke. Yes? Nah kita cek otak kanan kita berfungsi di mana. Tangan kiri angkat. Kemudian tempelkan di sini. Nah, kasian banget itu otak kanan. Yang oleh Tuhan diciptakan 80% sukses, menyumbang sukses Anda ternyata hanya dipakai di toilet. Kasian nggak? Kasian sekali. Padahal kanan itu dalam agama disebut beberapa kali. Di Medan ada di Padang ada langkah suwo, langkah baik, langkah kanan. Dalam agama dicatat yang namanya mulai yang baik-baik dengan yang kanan. Mulainya Anda sikat gigi dengan tangan kanan, tapi dipindah ke kiri baru sikat gigi. Namanya mendominankan kanan dan kiri seperti itu, ya. Kemudian burung Garuda Pancasila menghadap kemana? Kanan. Jadi founding father kita nggak main-main, kanan itu baik. Yes? Malaikat pencatat kebaikan ada di sebelah mana, kanan atau kiri? Nanti di Yaumul Mizan Anda ketika mati itu dikumpulkan. Kalau yang masuk surga adalah golongan kanan. Lagu di Surabaya juga sudah berubah. Bukan rek ayo rek, tapi right ayo right. Nah, sudah kanan begitu ya. Oke? Yes? Oke, kita teorinya kita bahas nanti. Kita langsung saja. Ini pesan dari mbah gurunya fisika. Mbah gurunya akademik, namanya Mbah Einstein. Einstein ngomong, Einstein itu orang luar biasa yang menciptakan bom di Hiroshima Nagasaki. Ya, satu penelitian ilmiahnya menunjukkan bahwa Einstein ini ketika mati, itu izin oleh ilmuwan, izin sama keluarganya untuk di tes otaknya. Ada warna abu-abu di sana, dipakai berapa persen otaknya. Ternyata Einstein yang luar biasa hebat itu baru memakai kurang dari 7% dari kemampuan otaknya. Coba, sudah bisa menciptakan bom di Hiroshima dan Nagasaki. Dan apa pesan Einstein? Imajinasi otak kanan yang diajarkan Pak Basit itu lebih penting daripada semua ilmu pengetahuan. Karena ilmu pengetahuan terbatas, tapi imajinasi Anda tiada batas. Maka hari ini saya akan membahas itu. Otak kanan memiliki kekuatan 30.000 kali. Gitu. Kita tes dulu. Ya, nggak usah percaya sama saya karena ini otak kanan, kita praktek dulu. Mas, saya mulai dari yang ini, Young and Creative. Wah, ini kaosnya bagus sekali nih. Still Young and Creative. Ini pasti otak kanan nih. Pernah belajar matematika? Pernah. Namanya dulu? Hendra Maulana. Hendra Maulana. Asal? Asal Cikarang. Ya? Cikarang. BSI Cikarang ya. Oke, Mas Hendra. Masih hafal hukum Pitagoras? Masih. Coba. A kuadrat plus B kuadrat sama dengan C kuadrat. Itu yakin? Yakin? Oke, kalau Anda hukum Newton masih apa? Hukum Newton. Saya nanya kok malah diganti bertanya hukum Newton. Mbak, rumus segitiga siku-siku? Udah lupa. Belum. Saya seminar di Malaysia sama, tenang aja. Teman Anda banyak ya. Anda nggak usah takut. Kenapa Anda nggak hafal? Karena Anda dominan menggunakan otak kiri. 3 tahun SMP, 3 tahun SMA, ditambah lagi di perguruan tinggi yang except di BSI ya. Karena BSI nanti banyak membombardir otak kanan ya. Yang diajarkan hanya pembelajaran otak kiri. Otak kiri itu daya mengingatnya hanya 10%. Yes? Kita buktikan sekarang. Siapa di sini yang mau menemani saya di depan? Saya kasih hadiah. 1 orang. 2 orang boleh? Maju, lari, otak kanan. Ya. Mas, saya nyari cewek sebenarnya, gak apa. Cewek satu lagi, cewek gak ada yang berani. Anda ternyata lebih kanan daripada wanita ya. Ada 1 orang, cewek, maju. Ya ampun, berarti ini otak kanannya belum dominan ya. Gak usah
Nah, kalau ngacung itu udah kiri ya. Langsung action untuk otak kanan. Lari, Mbak. Kesandung nggak Bapak? Saya tolongin ya. Nama dulu, nama. Iip Napiah. Siapa? Iip Napiah. Iip Napiah. Sini Mbak, biar kelihatan disorot ya. Iip Napiah. Kalau Mas namanya? Imron Rosadi. Imron ya. Kalau Mas namanya? Enggak usah dipejet, ini aja. Nama saya Ebit Boy Wismanjaya. Namanya Ebit GAD ya. Oke. Mas, Mbak tugasmu nyanyi. Dua orang ini menirukan gaya seperti di Taman Kanak-Kanak persis. Anda dari mulai jarak di Taman Kanak-Kanak sampai sekarang udah berapa puluh tahun? Sekarang umurmu berapa? 20. 20 berarti di TK kira-kira umurnya 6 tahun ya. Berarti jaraknya udah berapa tahun? 14, tidak pernah belajar lagi, tidak pernah mengulang lagi, tapi kita akan perhatikan apakah dia bisa mengulang. Mbak, tugasmu nyanyi Topi Saya Bundar, dia yang deklamasi. Oke. Yuk, kamu yang gini-gini. Awas kalau salah bayar 100.000, tapi kalau benar saya kasih hadiah. Sini. Oke, mulai. Semuanya ikut ya. 1, 2, 3. Topi saya Bundar. Sebentar. Di sana nggak ada yang ikut. Berarti Anda katakan, ikut saya teman-teman. Ikut saya dong, ayo. Ya. Oke, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Topi saya Bundar. Oke. Bundar, topi saya. Ayo, terus. Kalau tidak Bundar, bukan topi saya. Nilaimu baru 60, nggak apa-apa. Kamu harus nilainya 100, semua harus ikut dan powerful ya. Oke, mulai. Topi saya Bundar. Ngapain? Kasih tahu dong, ikut saya gitu. Weh semuanya ikut saya. Ayo kamu sebagai backgroundnya harus ikut seperti saya, yuk. Mulai. Bangkit berdiri semua. 1. Semuanya diangkat bangkit berdiri Pak, boleh? Kasih tahu dulu, matahari. Matahari. Sila men, Meteor. wus. Oke, mulai nyanyi Mas. Boleh bangkit, Ya. diundang bangkit Pak. Oh, nggak usah. Ayo. Oke, yuk. 1, 2, 3. Topi saya Bundar. Ikut semuanya ikut. Bundar topi saya. Oke. Kalau tidak Bundar, bukan topi saya. Oke, hampir melukai saya ya. Oke, bagus sekali ya. Ini adalah tes bagaimana Anda otak kanannya sangat bagus ya. Ternyata otak kanan itu menghasilkan hadiah itu. Satu, Anda berani. Ini buku dari pembicara setelah saya. Namanya adalah Pak Yulikus Partono. Ini motivator luar biasa. Ini 50% dari penjualan buku ini disumbangkan untuk membantu anak-anak jalanan. Jadi pastikan, tepuk tangan untuk Pak Yulikus. Sorry. Saya sebenarnya tidak perlu tepuk tangan, tapi perlu action. Ya, bagi 100 orang yang membeli buku ini akan mendapatkan seminar saya seperti di Malaysia, gitu. Dan harganya nanti tanya panitia. Setelah keluar dari Istora ini, usahakan untuk membeli buku ini. 50% dari keuntungannya disumbangkan ke anak-anak jalanan ya. Ini sementara perwakilan 3 akan saya kasih. 1 untuk Anda, 1 untuk Anda, 1 untuk Anda. Yes, oke. Silakan. Tepuk tangan untuk teman Anda. Iya, oke. Ya. So, Anda bisa lihat bahwa di TK kenapa dia bisa mengingat lebih dalam? Kenapa? Karena 80% menggunakan otak kanan. Ya. Sementara Anda di sekolah umum banyak sekali membombardir otak kiri. Menurut Pak Basit, pembelajaran kurikulum pendidikan kita 10% berbasis soft skill. 80-90% berbasis hard skill. Jadi mengingat tapi Anda nggak ingat ya. Saya yakin kalau saya tanya apa materi yang paling Anda ingat ketika SD, SMP, SMA? Saya Pak, saya SMA itu ingat banget. Apa itu? Saya pernah punya pacar Pak. Nah ingat ya, pacar itu otak kanan ya. Tapi kalau saya kasih rumus-rumus gak ada yang hafal. Ini tes lagi, siapa di sini yang berani maju dan hafal 25 nabi, saya kasih hadiah. Langsung maju, ya action, langsung maju. Tepuk tangan untuk 2 orang aja yang cepat-cepat maju ke sini. Lari! Ya, oke stop, udah 2 orang.
Saya sudah sampaikan, otak kanan itu mikirnya nanti, tapi action dulu ya. Anda sangat beruntung. Loh, tadi udah maju belum? Belum. Namanya? Nurul. Oh Nurul kamu ya. Kayaknya pernah ketemu sih kita. Oke, kamu? Tony. Nurul, serius. Nurul adalah satu mahasiswa yang otak kanannya sangat hebat. Tadi waktu istirahat dia ketemu saya. Ya. Kamu cerita dulu ketemu saya. Gimana? Iya, ketemu Pak. Iya. Ketemu Bapak. Dia pengen ketemu dengan Pak Basit. Pak, saya penting sekali. Begitu otak kanan, Anda buyar ya. Dia nggak nyari pembicaranya. Apa yang dilakukan? Dia mau menyampaikan impiannya. Coba sampaikan ke teman-teman kamu, seperti kamu menyampaikan ke Pak Basit tadi. Yuk, sebelum menyanyi. Yuk. Ya, yang tadi kamu sampaikan ke Pak Basit itu apa? Impian kamu? Impian saya 5 tahun ke depan, insya Allah semoga Pak Basit masih sehat, panjang umur. Amin. Di tanggal 8 September 2018. 8 September 2018. Insya Allah mau ketemu Pak Basit lagi. Ketemu Pak Basit lagi di Atas Menara Eiffel. Wow, keren. Insya Allah. Nurul, kamu cerita sebelum ini kamu katanya pernah di panti asuhan, bagaimana tuh? Ya dulu aku memang nggak tinggal sama orang tua. Jadi tinggal di panti dan mungkin background dari panti itu yang membuat saya sampai saat ini, dan saya menulis target-target hidup saya, mimpi saya itu saya tulis. Wow. Udah 100 lebih mungkin. Sudah 100 impiannya ditulis. Memang harus action sih. Yes. Hari ini nyatanya kamu action kan? Oke. Nurul.